Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa hadratul mukarramin, para alim ulama, para asatidz, para hujjaj, para bapak hadirin dan hadirat rahimakumullah, yang sama-sama kita hormati Ustaz Abdullah dan juga pimpinan Majelis Ta'lim Darul Farah Ustaz Taufik As'ad dan para asatidz yang lainnya yang tidak kami sebutkan satu persatu, namun tidak akan mengurangi rasa mahabbah, ta'zim dan cinta kami pada mereka semua. Puji serta syukur kita aturkan kepada Allah atas limpahan rahmat dan nikmatnya yang masih diberikan kepada kita, sehingga di malam hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka mensyiarkan agama Allah, memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga ini semua bisa menambahkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan cintanya kita kepada beliau mudah-mudahan kita bisa masuk ke dalam surga bersama dengan beliau. Para bapak hadirin dan hadirat yang kami muliakan, ini panggilan yang kedua saya hadir ke atas panggung. Sebenarnya ini merupakan dikatakan peristiwa yang enggak diduga-duga. Doain biar jantung saya kuat. Amin. Sebab biasanya kalau dengar panggilan yang mendadak kayak begini, jantung copot mati. Saya nggak nyangka sama sekali kalau saya dipanggil ke panggung suruh ngomong, berhubung penceramah-penceramahnya belum pada datang. Sebenarnya saya datang ke sini bareng sama abang saya berdua. Tujuan datang ke sini mau pamitan doang, nggak lama-lama begitu. Tadinya saya tanya abang saya mau hadir di rumah Oping nggak? Mau, insya Allah katanya. Tolong titipin salam. Saya pengen minta kerokin dulu begitu. Ternyata di sini malah dipanggil gitu. Para bapak hadirin yang kami muliakan, kita bersyukur menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat yang hadir belakangan insya Allah akan masuk surga paling dulu. Amin. Ya, tapi tergantung juga. Kira-kira matinya nanti husnul khotimah apa su'ul khotimah? Kalau matinya husnul khotimah, kita masih membawa iman insya Allah, dan kita masih menjadi umat Nabi Muhammad. Yang kita khawatir kalau seandainya kita enggak husnul khotimah. Kenapa enggak husnul khotimah? Karena enggak mengikuti ajakan-ajakan Rasulullah. Rasulullah merupakan orang istimewa yang dipanggil oleh Allah bertemu langsung dalam rangka Isra Mi'rajna. Pertama kali Rasulullah adalah dihibur oleh Allah setelah Rasulullah diberikan cobaan oleh Allah dengan meninggalnya istri beliau Siti Khadijah, paman beliau Abu Thalib juga meninggal. Setelah itu Rasulullah dihibur untuk memperingati Isra, yakni perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu diangkat ke Sidratul Muntaha. Kalau kita mendengar ayat yang dibacakan oleh sahibul majlis, yakni Ustaz Taufik As'ad, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan, maha suci zat asra bi'abdihi yang telah menjalankan hambanya lailan, di malam hari, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa,
dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Kalau kita perhatikan berapa lama perjalanan Rasulullah di dalam Isra dan Mi'rajnya tersebut, dalam ayat tersebut dikatakan menggunakan isim nakirah lailan. Kata-kata lailan itu menunjukkan masa yang sangat sedikit perjalanan Rasulullah, enggak lama. Ada yang mentafsirkan hanya 3 jam perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, subuhnya udah balik lagi. Berat tantangan yang diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu Nabi Mi'raj pun Nabi diunjukin berbagai macam peristiwa yang akan terjadi di kalangan umat beliau. Di antaranya ada juga seorang nenek-nenek yang pakai perhiasan banyak banget emasnya, orang kita bilang bejublek. Ngerti nggak bejublek? Banyak banget emasnya, pakai emas banyak banget. Rasulullah tanya sama malaikat Jibril, siapa ini wahai Jibril? Kata Rasulullah, ini adalah umur dunia. Berarti umur dunia itu udah tua. Udah tua umur dunia. Kalau umur dunia udah tua berarti akan datang hari kiamat. Nah, termasuk kalau sekarang ini yang ada tanda-tanda hari kiamat, kezaliman udah luar biasa. Yuyun diperkosa sama 14 orang, udah gitu udah diperkosa, dibunuh, kan kezaliman namanya. Tapi apakah hukum daripada kezaliman tersebut bisa dilaksanakan dengan adil di negara kita? Nggak bisa ada keadilan di negara kita, karena hukumnya bukan menggunakan hukum Islam. Susah. Orang tua Yuyun mengharapkan agar supaya orang tersebut dihukum mati, tapi undang-undang mungkin menyatakan paling maksimal seumur hidup. Susah ada keadilan di dunia ini, sangat susah. Para bapak hadirin, dari peringatan Isra Mi'raj yang dilaksanakan oleh Rasulullah yang merupakan panggilan Allah untuk menghadapnya, satu peristiwa yang sangat penting, inti daripada peristiwa tersebut nggak ada lain, udah ada, ya ini pelaksanaan sholat. Sholat yang 5 waktu itu doang inti daripada Isra Mi'raj. Karenanya ibadah sholat itu merupakan ibadah inti yang apabila Islam sholat itu ditegakkan, maka Islam akan tetap berdiri. Dan sebaliknya, kalau seandainya sholat sudah disepelekan, maka Islam akan runtuh. Satu saat nanti Islam akan runtuh dikarenakan enggak ada orang yang melaksanakan sholat, sehingga dikatakan mal islamu illal ismu wa mal qur'anu illa rasmu. Enggak ada Islam kecuali hanya tinggal nama, dan enggak ada Al-Quran kecuali hanya tinggal tulisan. Enggak ada orang yang melaksanakan sholat. Adzan pun nanti sudah enggak akan ada yang melaksanakan adzan. Akhirnya Islam itu asing. Pantas kalau dikatakan ja'al islamu gharib wa sayarji'u gharib. Islam datang secara asing, nanti pun Islam akan kembali secara asing juga. Kenapa? Nggak ada orang yang kenal tentang ajaran-ajaran Islam. Kalau seandainya ada seseorang mengajak orang lain untuk melaksanakan sholat, kemungkinan orang lain akan bertanya, apa itu sholat? Dan sholat itu kan nggak bisa lepas dari ilmu, nggak bisa lepas dari ilmu. Makanya kita alhamdulillah tinggal di sini yang namanya majelis taklim. Alhamdulillah banyak banget. Darul Faroh ada, Raudatul Jannah ada, dan An-Najah ada, Al-Anwar ada. Alhamdulillah majelis taklim banyak. Orang kalau ingin melaksanakan sholat nggak bisa lepas dari ilmu. Tanpa ilmu nggak ada artinya ibadah yang kita laksanakan. Harus didukung dengan adanya ilmu. Tanpa ilmu nggak bisa. Makanya ayo kita ramaikan majelis taklim yang ada di kampung kita ini. Alhamdulillah Darul Faroh udah cukup lama berdiri. Kira-kira berapa tahun Dabi? Dari tahun 98 itu sendiri saya udah ngitung, puyeng kepala saya. Berapa? 17. Saya sih ambil intinya aja, dah Opik bilang 17. Udah 17 tahun di majelis taklim.
Alhamdulillah terus berjalan. Kita bersyukur. Terima kasih nih Mak Opik nih yang udah bikin kampung berkah. Nih bukan bikin kampung berkah, ada yang bikin hancur kampung. Bagaimana kagak mau hancur kalau dia nyublok mulu di got, dikit-dikit mabok, dikit-dikit mabok. Yang kita tanya siapa tuh yang mabok, dia lagi, dia lagi. Itu kan bikin hancur kampung namanya. Kalau ini membangun kampung, kampung nggak bisa dibina dengan pembangunan fisiknya aja, tapi kampung itu harus dibina mental daripada manusianya. Kalau mental manusianya bagus, insya Allah kampung itu akan menjadi bagus. Maling ayam kurang. Karena kalau seandainya mentalnya nggak ada, akhlaknya nggak ada, sama Allah nggak takut, ayam nggak boleh nelor. Baru nelor 2 biji disikat, nelor 2 biji disikat. Nah, yang bisa seseorang mempunyai akhlakul karimah nggak ada lain adalah ilmu yang pertama. Ilmunya itu harus dituntut. Dan sholat itulah yang Allah sudah mengatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Sholat yang bisa mencegah perbuatan keji dan munkar kalau ada sholat secara zahir dan ada sholat secara batin. Sholat secara zahir kita melaksanakan rukun-rukunnya, baca Fatihah, rukuk, sujud dan lain sebagainya, itu hanya secara zahir. Tapi adab-adabnya sholat harus dijalankan juga. Bagaimana kira-kira? Mungkin hati kita harus hudur kepada Allah, kekhusyuan harus ada, ngerti dari bacaan-bacaan, lafaz-lafaz yang kita baca. Fatihah artinya ngerti, diresepin. Terus juga iftitahnya kita baca, diresepin artinya. Nah itu yang akan bisa memberikan athar, memberikan buah bahwa inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Tanpa ilmu nggak akan bisa. Jadi jangan kayak Sadigo kita. Sadigo si preman tobat. Dari dulu kerjaannya mabok, judi, wadon, mabok, judi, wadon, itu mulu. Satu saat udah kelamaan, mungkin jenuh juga dia dengan pekerjaannya, ngelapor sama bininya, "Ma, ada apa bang? Papa mau taubat ya mas sekarang." "Alhamdulillah kalau papa mau taubat, saya girang banget pak kalau papa mau taubat." Kata nih bininya, "Ya sekarang mama ajarin papa untuk melaksanakan sholat dah. Papa nggak usah dah minta ajarin sholat sama mama. Udah papa langsung aja datang ke masjid, sembahyang aja di belakang imam. Udah aja ikutin imam pak, ikutin imam." Ini Sadigo dengerin dah omongan bininya, datang ke masjid paling dulu. Nah imam udah masuk waktu, imam masuk ke mihrab, Sadigo udah siap-siap ada di belakang imam. Satu saat si Sadigo pas banget di kakinya imam lagi sujud, palanya keinjek. Kita udah tahu, si imam tahu nih Sadigo galaknya luar biasa nih. Sadigo kan salah dikit golok, salah dikit golok. Imam tahu, karena habis nginjak Sadigo, kata imam dalam hatinya, "Mati juga nih, mati gua dah nih, mati." Saking ketakutannya nih imam, mungkin kurang ilmu juga, takut sama Sadigo, lari nih imam. Si Sadigo emang denger banget sama omongan bininya, kata bininya suruh ngikutin imam, ngelihat imam lari juga lagi. Nah setelah itu si imam muterin tiang, Sadigo muterin tiang. Si imam jongkok, Sadigo jongkok. Bangun lagi, Sadigo bangun. Udah capek, akhirnya rebah. Kata Sadigo, "Gue kapok sembahyang, capek banget."
Lagi sembahyang pakai main lari-larian. Faktor dari apaan kayak begitu? Karena ilmu. Karena ilmu, faktor ilmu. Nah, bisa bagus sholat yang kita laksanakan kalau ilmu kita bagus. Tapi kalau ilmu kita nggak ada, kemungkinan bisa jadi sholat kita pun seperti sholatnya Sadigo. Akhirnya yang nggak jadi sholat nggak sah. Sama kayak anak muda yang malam minggu habis maghrib udah jalan aja siap-siap nyisir pakai lepis, baju dimasukin, rambut betel, disisirin ngunjung banget pakai minyak rambut mereknya Tanco. Itu yang hijau kan Tanco namanya. Habis maghrib dia jalan, udah gitu mau jalan ngelancong ke rumah calon mertuanya punya musola. Nah akhirnya di jalan rame-rame, maklum anak muda kan kalau sendiri kagak enak, kurang pede dia, kurang pede karena pengen carmuk juga, camer, pengen cari muka sama calon mertua. Sembahyang isya udah ya, sembahyang isya dah, yang lain sudah pada rapi, tinggal dia aja sekelompok nih, sekelompok dia dah sembahyang isya dah. Kebetulan yang dibaca kuliah kagak nyampe-nyampe. Wah abud lagi. Wala ana abidum ma'abatum wala antum abiduna ma'abud. Wala ana abidum ma'abatum wala antum abiduna ma'abud. Wala antum abiduna ma'abud wala ana abidum ma'abud. Abud lagi. Penghabisannya lakum dinukum waladoli. Yang satu nyaut amin, yang satu nanya ngapa lu baca amin. Lah emang biasanya juga habis waladolin amin. Kata yang satu ngomong, lu kalau sembahyang jangan ngomong, batal. Paling ujung nyaut bagus, bukan ngomong. Intinya adalah di dalam kehidupan kita ini sholat. Orang kalau seandainya sholatnya bagus dan dia menjaga waktu, maka Allah akan pelihara dia di dalam segala kehidupannya. Pokoknya sudah dikatakan man hafadha ala sholati akramahullahu bi khamsi khisalin. Siapa yang memelihara sholat, maka Allah akan menjaga dia dengan 5 macam. Yang pertama, yarfa'u anhu daiqal aisyik. Allah akan hilangkan dari dia akan sempitnya kehidupan. Insya Allah kalau kita sembahyang rajin, sembahyang kita bagus, kita usaha apa aja hasil. Sebab Allah udah bilang, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Ketika dia lagi sedang sumpek-sumpeknya, ketika dia melaksanakan sholat, insya Allah sumpeknya hilang. Orang kalau sering melaksanakan sholat, insya Allah mukanya ngedemek. Ini kan kalau kita kan nggak boleh ada musibah dikit, jarang sholat, kena musibah dikit demek merengut aja, janggut lancip, jidat piret. Udah ketahuan banget tuh orang lagi diomelin bini, duitnya kagak. Tuh biasanya begitu dah, janggutnya lancip biasanya, ini jidat piret sini dah. Kalau lagi diomelin bini, duitnya kagak begitu. Anak juga ngereng lagi minta beli sepatu roda. Lah kan ngumpul banget kalau begitu, duitnya kosong. Udah saking pegelnya bangku ditendang, guprak, bengkak tuh kaki. Mau ke dokter kagak punya duit. Pokoknya sembahyang yang bagus, sembahyang itu ada ilmunya. Pak, menggunakan ilmu, tanpa ilmu nggak bisa. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatan la tuqbalu. Siapa yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya akan ditolak, sia-sia, nggak ada artinya. Sembahyang, orang kalau sholat bagus, sholatnya dihilangkan daripada kesempitan dalam kehidupan. Yang selanjutnya, wa adzabal qabri, orang yang melaksanakan sholatnya bagus, maka akan dihilangkan dari siksa kubur.
Masya Allah, ini kan siksa kubur paling berat. Siksa kubur, lah kan kita bakalan mati karena kita ini alam. Al-alamu kullu ma siwallah. Alam itu segala apa saja selain Allah. Dan kita merupakan peristiwa orang yang hadis baru datang. Hadis namanya baru datang. Wa kullu hadisin mutaghayyirun. Setiap yang baru datang berubah-ubah. Wa kullu mutaghayyirin halikun. Setiap yang berubah pasti mati. Kita bakalan mati. Lah kan kita berubah. Dulu kita kecil, habis gitu kita gede, umur 15 tahun cakep banget, muka kita momplong, pipinya gelomoh, lari kenceng. Coba kalau seandainya udah umur 84 disuruh lari, kesian banget ya orang umur 84 diburu-buru anjing nyungsep kali ya. Berubah kita, yang tadinya kecil menjadi gede, udah gitu umur 40 mulai kita lemah, 50 lemah, sampai 60 terus lemah, 80 mungkin lemah, 83 pirek semua. Emang dipegang sebelah mana aja lemer tuh orang. Orang kalau udah umur 84 dipegang pahenya lemer, dipegang pipinya lemer, perut lemer, belah mana aja lemer. Kekuatan udah kagak ada. Kalau dulu kuat, pada waktu umur kira-kira 20 tahun, wah kuatnya luar biasa, kuat ya, larinya kenceng. Tapi kalau udah umur 80 kesonoin, udah mulai dah pegang mana aja lemer. Nah kalau udah lemer begitu, tinggal dikit lagi nyungsep dah, nyium tanah, mati. Nih luar biasa, mati itu peristiwa yang sangat dahsyat. Kita sebelum mati aja pada waktu sakaratul maut itu beratnya luar biasa, sakaratul maut. Makanya kita harus berusaha gimana caranya supaya kita ringan. Nabi Isa memerintahkan kepada kaum Hawariyin agar selalu berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, entengkan saya pada waktu sakaratul maut. Begitu. Tapi kalau orang itu sering melaksanakan sholat, menjaga sholatnya, berjamaah sholatnya, insya Allah enteng pada waktu sakaratul maut. Dan juga dipelihara oleh malaikat dari godaan-godaan setan. Kan kalau kita sakaratul maut, di samping kanan kita ada setan, di samping kiri kita ada setan. Yang di samping kanan setan bilang, saya ini adalah nyak kamu yang dulu ngelahirin kamu, yang nyuapin kamu, yang nyebokin kamu. Ayo ikut sama nyak masuk agama Yahudi, kata nih setan. Andaikan kita menang, yang di sebelah kiri ngomong, saya ini adalah bapak kamu yang dulu nyari nafkah buat kamu. Ayo ikut sama bapak masuk agama Nasrani. Andaikan kita orang yang selalu memelihara sholat, maka kita akan selamat dari godaan-godaan setan tersebut. Malaikat datang menolong kita. Jangan kamu ikuti orang tersebut, sebab mereka adalah setan yang akan menjerumuskan kamu. Dulu Abu Ja'far Al-Qurtubi, begitu Abu Ja'far Al-Qurtubi ketika dia lagi sakaratul maut tersebut, dia itu diajak sama setan seperti itu. Nah murid-muridnya bilang, guru nyebut la ilaha illallah. Tapi kata Abu Ja'far Al-Qurtubi, lah enggak. Nangis muridnya. Ketika muridnya nangis, kok guru nggak mau membaca la ilaha illallah? Akhirnya Allah kasih sadar Abu Ja'far Al-Qurtubi. Setelah dikasih sadar tersebut, muridnya nanya, guru, kenapa kok guru nggak mau membaca la ilaha illallah? Bukan saya nggak membaca la ilaha illallah, ada setan di sebelah kanan, di sebelah kiri yang mengajak saya agar supaya saya menjadi kafir. Saya nggak mau. Saya katakan lah, bukan nggak mau baca la ilaha illallah, tapi saya nggak mau mengikuti ajakan setan. Tuh, untungnya Syekh Abu Ja'far ini orang yang taat kepada Allah. Jadi kita ini harus berhati-hati juga, sebab orang tersebut baik atau enggaknya nanti dilihat dari akhirnya. Kalau akhirnya dia merupakan orang yang baik, nah itulah yang intinya. Kalau sekarang belum tentu akhir yang menjadi inti. Belum di dalam kuburnya. Nah kan kita bakalan mati nih di dalam kubur aja, nanti ditanya malaikat ruman,
disuruh tulis amal-amal perbuatan kita. Nah, setelah malaikat ruman selesai, datang lagi amal-amal kita. Kalau seandainya amal kita merupakan amal yang baik, datang berupa makhluk yang sangat indah, hidungnya mancung, alisnya kereng, bibirnya gempel, rambutnya ikel mayang, wanginya luar biasa, enak kita endusnya, nggak kayak di sini yang kadang kalah. Kalau kita sembahyang Jumat aja yang pakai minyak wangi, tapi minyak wangi cap ketek. Kapan aja jual cukai? Ini yang kita bingung begitu. Kalau ini enggak, kalau amal baik yang kita laksanakan di dalam kubur nanti diserupakan menjadi makhluk yang sangat indah, yang sangat indah. Ketika itu kita tanya, kita katakan, siapa engkau ini? Saya belum pernah melihat makhluk seperti engkau. Ini makhluk menjawab, kata makhluk, saya adalah amal-amal baik kamu yang kamu lakukan pada waktu kamu hidup di dunia, dan saya ditugaskan di sini untuk menemani engkau sampai hari kiamat nanti. Sebaliknya, kalau seandainya amal kita merupakan amal yang buruk, maka yang datang juga makhluk berupa keburukan. Makhluk yang berupa keburukan. Wah, congorannya gak enak-enak dilihatnya, congorannya, matanya belok, giginya becaling, kuping caplang, baunya bentok, ngalahin got Cina, gak enak-enaknya baunya. Kita bilang sama dia, siapa yang engkau? Saya nggak pernah melihat makhluk seperti engkau. Bohong kamu, pura-pura nggak kenal sama saya. Bukankah dulu engkau sangat cinta kepada saya? Dulu yang ada di depan panggung, ketika ada dangdut, megang duit 20.000, ngasih biduan, pegang pahe colek dikit isep, ente kan? Ini sih yang pelakono. Kau di sini kagak ada. Lagi ngaji kan kita. Ini nanti amal-amal buruk akan diserupakan juga. Tapi kalau seandainya amal baik yang banyak pada kita, amal baik kita akan memberikan bocoran. Tong, ini kalau seandainya yang mati anak kecil orang Betawi, entong manggilnya. Ya kalau yang mati orang Sunda ya kasep, asep dipanggil sep. Itu kali. Ntar datang ada malaikat yang namanya Munkar Nakir, dia bakalan nanya sama kamu. Kalau ntar kamu ditanya marrabbuka, jawab Allahu Rabbi. Kalau ditanya waman nabiyuka, jawab Muhammadun Nabi. Dikasih bocoran kita. Enak kalau begitu. Kayak orang ulangan kalau dikasih bocoran enak gak kira-kira? Wah, sedap banget. Kayak besok nih orang mau UN, iya. Besok hari Senin yang SMP dikasih bocoran nih, jawaban nomor 3 nih, jawaban nomor 4 nih, dikasih semuanya sampai esai-esainya dikasih jawabannya. Tinggal anteng aja, coret sana coret sini, yang lain pada bengong aja, dia mah enak aja. Dikarenakan dikasih bocoran. Begitu pun seseorang nanti di alam kubur, ketika dikasih bocoran sama amal baiknya enak, tinggal jawab. Paling kata malaikat Munkar Nakir, udah tahu semua nih orangnya, jawabannya siapa yang kasih bocorannya. Nggak tahu ada amal-amal kita, amal-amal baik kita yang memberikan bocoran kepada kita. Ayo, kita harus berupaya keras untuk meningkatkan pahala kita, investasi kita untuk akhirat. Dan alternatif yang paling baik untuk mengumpulkan nilai pahala kita di dunia ini adalah majelis taklim. Kalau kita pengen mendapatkan pahala yang cepat adalah majelis taklim. Kenapa demikian? Rasulullah pernah mengatakan kepada Abu Dzar, ya Aba Dzarrin, wahai Abu Dzar, la antabdua fata'allama baban minal ilmi khairun laka min antusolliya al-faraqatin. Wahai Abu Dzar, sungguh kamu berangkat lalu kamu pelajari satu ilmu, khairun laka, itu lebih baik buat kamu min antusolliya al-faraqatin, dibanding daripada kamu melaksanakan sholat 1000 rakaat. Jalan doang tuh dari rumah kita ke majelis taklim, ganjarannya 1000 rakaat. Coba kalau seandainya kita melaksanakan 1000 rakaat, apa kagak besek kaki kita? Besek kaki kita. Kira-kira berapa ratus tuh param kocok yang kita borein di kaki kita? Banyak banget. Jangankan 1000 rakaat, saya yakin besok aja tarawih milih.
Besok nih bulan puasa saya yakin pada milih. Kalau yang imamnya lama, ogah dah pasti. Imamnya lama tua, bacanya kagak pas, gigi dia pada kagak. Dia baca semamana di ngempos, baca huruf ja ngempos, hak ngempos, apa aja ngempos. Udah gitu ngeket mulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Pindah, saya rasa pindah tuh. Pindah dah, enak lah, mendingan cari anak muda cepat, enaknya kilat. Tuh, ya kadang-kadang gak ketahuan lagi, dolim. Habis Fatihah dikul-kul. Langsung lempar aja dolim. Ayo, ramain majelis taklim yang ada di kampung kita, luar biasa ini. Jangan sampai kampung kita menjadi kampung yang dilaknat, tapi kita berharap kampung kita menjadi kampung yang penuh keberkahan. Kalau kampung kita menjadi kampung yang berkah, insya Allah akan terjamin rasa aman, rasa tentram ada. Nah, di samping itu juga kita berupaya keras bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan keselamatan di dalam menjalankan kehidupan di dunia, terutama di akhirat nanti. Pada waktu kita sakaratul maut, mudah-mudahan kita selamat. Pada waktu di akhirat nanti, mudah-mudahan kita selamat. Nah, intinya pokoknya harus sholat, harus sholat. Dan udah dibilang pokoknya orang yang melaksanakan sholat nanti wayamurru ala sirat kalbarqil khatib. Orang yang memelihara sirat, yang memelihara sholat, nanti di akhirat ketika dia berjembat di siratul mustaqim, katanya kalbarqil khatib, sama laksana kilat yang menyambar. Jadi enak, petmuing sampai sorga. Di sorga udah disiapin, bidadarinya yang montok-montok udah disiapin, buah-buahannya semuanya udah disiapin. Kan nanti di sorga buah-buahan, satu buah itu kira-kira mempunyai 100 rasa. Ada rasa melon, rasa jeruk, rasa salak, rasa rukem, lubi-lubi, gerendang, buni, berenuk. Pokoknya macam-macam rasa ada tuh di sorga. Satu buah tapi punya 100 rasa. Luar biasa pokoknya. Nah, sekarang kita harus membeli tiketnya dulu, berupaya untuk membeli tiket. Di samping itu juga yang mudah-mudahan nanti kalau kita selalu melihara sholat yang merupakan ibadah inti buat umat Rasulullah SAW, wa yadkhulul jannata bighairi hisab, dia akan masuk ke dalam surga tanpa ada hisab, tanpa ada hisab. Kenapa demikian? Karena dari awalnya Allah sudah ngasih kode sama dia. Buat orang yang memelihara sholat akan wayu'tihi kitabahu biyamini, Allah akan memberikan buku catatan amalnya dari sebelah kanannya. Orang kalau nanti di akhirat buku catatan udah diberikan dari sebelah kanan, pertanda bahwa dia merupakan orang yang akan selamat. Kalau dari sebelah kiri, pertanda bahwa dia orang yang celaka. Apalagi kalau dari punggungnya belakang, nyungsep tuh orang. Kalau seandainya diberikan buku catatannya bukan dari sebelah kanan, yang kita harapkan dari sebelah kanan, ya kita yang hadir di sini, insya Allah yang berupaya untuk meninggikan agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita dianggap menjadi umat Rasulullah dan juga Rasulullah cinta kepada kita, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang bisa masuk ke dalam surga yang disiapkan oleh Allah berdasarkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kalau seandainya kita ini ngandelin daripada ibadah kita, kayaknya bingung kita, bingung. Sebab kalau seandainya kita ngandelin ibadah kita luar biasa. Lagi sembahyang, kadangkala pikiran kita kemana tahu. Lagi sholat, dompet hilang, ketemunya lagi sembahyang. Lagi sembahyang ketemu dah tuh, alhamdulillah ketemu. Iya, gue inget ada di bawah kasur. Apalagi yang perempuan, kalau seandainya udah lagi sembahyang, gulem geluduk nyaring, jemuran belum diangkat, bingung banget sambil sembahyang, hatinya ngomong, waduh basah jemuran gue dah, basah dan ini basah dah. Bisa begitu.
Selamat datang kami ucapkan kepada guru kita Al-Ustaz Ahmad Kiai Ahmad Ziyad Ghazali. Udah cukup dah, menjadi pengganti doang. Para bapak serta ibu, kita bersyukur guru kita Al-Ustaz Kiai Haji Ahmad Ghazali telah berada di tengah-tengah kita. Saya yang diminta untuk mengisi kekosongan waktu dalam kesempatan malam hari ini. Hanya ini yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa birridha wal inayah. Al-'afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.